Kalau komen itu jangan menghakimi. Kayak kamu itu raja setan atau raja neraka. Kok tahu siapa yang mau masuk neraka gitu loh. Nah, jangan gitu. Kalau kamu bukan penjaga neraka atau raja setan, ya jangan bilang begitu. Tahu dong, tahu Anda itu masuk neraka jahanam. Saya tahu Anda masuk neraka jahanam, tahu persis, ya. Masa saya nggak tahu, ya kan? Saya tahu Anda itu ahli neraka jahanam. Masa saya nggak tahu sih? Saya sudah tanyain kok sama Allah. Ini orang neraka, saudara. Ini orang neraka, ini penyembah materi. Udah dijawab oleh guru sejati saya kok. Kalian terlalu menghakimi. Yang nomor satu itu Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Kalau Pancasila Shiratul Mustaqim bermakna siapapun, agamanya apapun, kalau dia taat Pancasila berarti kan masuk surga. Itu sudah sesat dan menyesatkan umat, maka kamu tuh ahli neraka jahanam kalau pendapat seperti itu. Soekarno itu siapa? Itu kan Nasakom, Nasional Komunis Agama. Itu kan idenya Soekarno kan. Menepul Ustik Soekarno, Nasakom, Nasional Komunis Agama. Kamu itu komunis, kamu itu materialistis. Pengagum Soekarno, pengagum Pancasila dijadikan agama. Itu kan? Kalau Anda bilang Pancasila itu Shiratul Mustaqim, itu artinya Anda menjadikan Pancasila sebagai agama. Shiratul Mustaqim itu berkaitan dengan agama. Jangan tolol lah. Kamu ahli neraka, positif. Kalau Anda pahamnya seperti itu, wallahi, demi Allah. Kalau Pancasila Shiratul Mustaqim bermakna siapapun, agamanya apapun, kalau dia taat Pancasila berarti kan masuk surga. Itu sudah sesat dan menyesatkan umat, maka kamu tuh ahli neraka jahanam kalau pendapat seperti itu. Soekarno itu siapa? Itu kan Nasakom, Nasional Komunis Agama. Itu kan idenya Soekarno kan. Menepul Ustik Soekarno, Nasakom, Nasional Komunis Agama. Kamu itu komunis, kamu itu materialistis. Pengagum Soekarno, pengagum Pancasila dijadikan agama. Itu kan? Kalau Anda bilang Pancasila itu Shiratul Mustaqim, itu artinya Anda menjadikan Pancasila sebagai agama. Shiratul Mustaqim itu berkaitan dengan agama. Jangan tolol lah. Kamu ahli neraka, positif. Kalau Anda pahamnya seperti itu, wallahi, demi Allah. Goblok loh. Kamu baca Pancasila yang nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bertuhan artinya. Praktek-praktek orang bertuhan itu apa? 4 ke bawahnya itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan yang dipimpin, keadilan sosial. Itu manusia yang bertuhan seperti itu. Jadi pertama ketuhanan yang manusia, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ini kalau sudah bertuhan ya seperti itu prakteknya. Yang 4 ke bawah itu. Gitu, Bos. Kamu berarti kamu raja setan, raja neraka, makanya tahu tempatnya siapa yang masuk neraka gitu loh. Bertuhan, orang Kristen juga bertuhan, Tuhan Yesus. Boleh hidup di Indonesia kan bertuhan juga. Berarti orang Kristen masuk surga walaupun dia Trinitas, gitu loh. Paham kamu tuh gimana sih? Sudah ngawur itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, orang Indonesia semuanya bertuhan, Hindu, Buddha, Konghucu bertuhan semua, ya. Nah, kemudian orang Kristen bertuhan Trinitas, masuk surga juga karena Shiratul Mustaqim juga itu Pancasila. Kan bego itu. Tolol itu. Mau masuk surga atau mau tidak masuk surga itu masa urusanmu. Wong kamu juga bukan penjaga surga. Itu bukan tukang sensus surga. Nah, gitu. Kita semua ini berusaha mengenal Tuhan dan menjadi manusia sempurna gitu, Bos. Jadi orang itu beragama.
Jadi Soekarno menunjukkan jalan yang lurus itu bertuhan dulu. Orang-orang yang bertuhan yang 4 itu ke bawah. Ketuhanan yang Maha Esa pertama, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan. Yang 4 ke bawah itu ya orang-orang bertuhan harus praktik seperti itu. Kalau koruptor, maling-maling, pemerkosa itu manusia tidak bertuhan itu, karena melanggar Pancasila juga. Jadi manusia-manusia yang melanggar Pancasila itu tidak bertuhan. Itu artinya. Itu aja repot kamu. Inilah orang-orang ahli neraka jahanam, menjadikan ideologi Indonesia sebagai Shirathul Mustaqim, sebagai agamanya. Itu namanya mengagamakan Pancasila. Itu namanya cara Anda seperti itu. Kesesatan itu jangan dipelihara, kebodohan, ketololan jangan dipelihara. Ini di grup ini, mohon Pak Bang Kismet rekam ini. Ini orang sesat ini Bang Kismet. Tolong rekam ini, simpan ini, diaudiokan. Kenapa ini kan terlalu tolol ini orang. Mengagamakan Pancasila. Pancasila Shirathul Mustaqim, berketuhanan Maha Esa. Hindu, Buddha, Konghucu, Tuhan Maha Esa juga. Esa persi mereka kan. Ya, Trinitas itu ketuhanan Maha Esa juga kan. Kalau enggak ketuhanan Maha Esa enggak bisa di Indonesia kan. Berarti Trinitas itu musyrik dalam Islam. Artinya kalau sudah ikut Pancasila masuk surga dong, gitu loh. Kalau Pak mengagamakan Pancasila. Ini kan tolol betul ini orang. Tolong Bang Kismet rekam ini orang tolol ini. Bertuhan di sini banyak macamnya, bro. Tapi bertuhan yang benar itu yang bagaimana itu. Jangan nyalahkan Pancasila. Kalau kamu salah bertuhan ya salbut, bro. Kamu Tuhanmu Allah, tapi yang kau sembah batu. Ya salbut itu namanya, salah alamat gitu loh. Tujuanmu surga, tapi kau ya cium batu. Ya salah alamat juga. Jangan nyalahkan Pancasila, bertuhan yang benar. Itu loh, apa bertuhan yang benar? Ya harus cari ilmu. Manusia yang ahli Tuhan, bukan manusia yang ahli batu atau ahli patung atau ahli tanah Karbala. Itu jangan ikut itu. Ikutlah manusia yang ahli Tuhan. Itu loh, ilmuwan Tuhan, ilmuwan akhirat. Itu yang kamu perlu pelajari. Jangan nyalahkan Pancasila, goblok loh. Sudah tua goblok. Siapa Tuhannya Allah nyembah batu itu siapa? Hah? Yang kamu sebut Tuhannya Allah nyembah batu itu siapa? Yang maksud Anda nyembah batu itu orang-orang mencium Hajar Aswad itu yang nyembah batu. Orang-orang yang ngusap-ngusap Ka'bah itu yang nyembah batu yang kamu maksud. Mana orang yang bertuhankan Allah nyembah batu itu, mana orangnya? Jangan semua ngomong loh. Yang dimaksud nyembah batu itu kamu maksudkan orang-orang naik haji mencium Hajar Aswad itu nyembah batu. Itu yang kamu maksud. Jangan bodoh dipelihara loh. Ini ante-ante asing yang tahan nama agama ini mulai datang ke Indonesia, yang ikut-ikut aliran asing, yang sesat. Ya, ini sok-sokan mau masuk ke Indonesia. Ini ante-ante asing semua yang mau jajah Indonesia. Ini yang perlu diwaspadai. Ini manusia-manusia sesat ini. Inilah manusia beragama materi itu ya begini. Materi dijadikan Tuhan. Karena kita bernapas lewat materi namanya udara sehingga kita bisa hidup. Berarti udara Tuhan. Itu kan? Gitu kata kamu. Ya kan? Kalau kita ini makan nasi, kita hidup bisa hidup sehat karena kita makan materi yang namanya nasi. Kita bisa hidup. Berarti nasi Tuhan. Gitu. Paham kamu? Kamu jadi tolol gimana sih? Berpaham materialisme, Tuhan materi kok bagaimana otakmu itu tolol banget itu. Menuhankan materi itu orang yang paling musyrik, paling kafir kamu itu. Ya banyak salah alamat, bro. Maunya nyembah Tuhan tapi batu yang disembah. Tuhannya Allah tapi batu yang disembah. Kan salah alamat. Mau nyembah Tuhan yang benar, salib yang disembah. Kan goblok. Mau menyembah yang Tuhan yang benar, tanah yang dicium, tanah Karbala. Goblok juga. Mau dekat dengan Tuhan, tae yang dimandiin. Goblok juga.
Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu cari Tuhan yang benar, gitu loh. Nah, orang-orang yang berpraktek ketuhanan itu yang 4 itu di Pancasila ke bawahnya itu prakteknya orang-orang yang bertuhan. Kalau mandi tae itu bukan orang-orang yang bertuhan, bro. Itu di Pancasila 4 ke bawah itu tiru. Contoh praktekkan. Itu manusia-manusia bertuhan itu seperti itu prakteknya. Goblok lo. Sesat. Siapa orang Islam yang nyembah batu tuh siapa? Coba tunjukin. Dibilang salah alamat. Siapa orang Islam yang nyembah batu tuh siapa? Orang yang bertuhankan Allah nyembah batu tuh siapa? Jangan asal bunyi, tunjukin. Kalau kamu itu jelas penyembah materi, nyembah udara, karena udara bisa menghidupi kita. Kalau nggak bernapas, nggak pakai udara kita bisa mati. Berarti udara Tuhan. Itu kan kamu. Kita ini air, kalau nggak minum air kan bisa mati. Karena itu bisa menghidupi kita kan air. Berarti air ini Tuhan. Gitu agama kamu, paham kamu? Itu tolol banget itu namanya. Goblok lo, muter-muter kata-kata. Siapa yang menuhankan materi? Oh, saya nggak bilang begitu. Saya bilang Pancasila itu pertama mencari Tuhan yang benar, berketuhanan. Dan setelah punya Tuhan, prakteknya ke bawah itu, 4 dari Pancasila ke bawah itu prakteknya orang-orang bertuhan. Jangan nodo-nodo kamu, bro. Kamu masih goblok di Indonesia. Kamu ante-ante asing itu, ante Iran kamu ini. Goblok semua, penyembah tae dan penyembah tanah. Jangan ngaku Islam kamu. Kalau Pancasila mencari Tuhan yang benar, itu orang Kristen harus masuk Islam. Karena Tuhannya nggak benar, Trinitas. Ya kan? Tuhannya Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau Pancasila itu benar, berarti orang Kristen itu benar juga kalau dimaknakan Pancasila sebagai cara untuk mencari Tuhan. Kan begitu. Berarti orang Hindu Buddha benar juga. Artinya orang Indonesia masuk surga semua karena dia Pancasila Ketua Maha Esa, begitu. Begitu. Itu tolol namanya, bego alias apa ini? Pakismet orang beginian nih. Tolong direkam ini orang tolol ini. Ya bukan urusan saya, Bu. Kalau Pancasila itu urusan saya. Mau dia mau mencari Tuhan siapa ya terserah. Yang pertama itu harus mencari Tuhan yang benar. Itu petunjuk di Pancasila. Tuhanan yang Maha Esa. Setelah dapat Tuhan yang benar, benar-benar Tuhan, bukan Tuhan tae nah. Benar-benar Tuhan, harus berpraktek yang 4 itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau hidup di Indonesia ini kalau sudah bertuhan, prakteknya seperti itu, yang 4 itu. Jadi kalau berpraktek kejam pada rakyat itu bukan orang-orang bertuhan namanya. Apalagi orang-orang yang nyembah tae. Itu bukan orang-orang bertuhan. Tidak masuk ke Pancasila itu. Itu apalagi orang-orang menyembah batu. Tidak masuk. Jadi kalau orang-orang yang bertuhan itu harus berpraktek 4 itu kalau hidup di Indonesia. Itu loh. Kalau Tuhannya salah ya bukan salahnya Pancasila, bro. Punya salahnya manusianya. Salahnya sendiri, salah memilih Tuhan, kan begitu. Jadi kamu jangan goblok-goblok banget gitu loh. Pancasila itu jangan disalahkan. Itu sirotol mustaqim bagi bangsa Indonesia. Ya tergantung manusianya mau praktek yang bagaimana itu loh. Kalau salah ya jangan salahkan Pancasila. Kalau prakteknya salah. Kalau urusan Anda nggak usah dicamahkan di sini. Urus dirimu sendiri. Kalau Anda sudah omong ke umum, itu bukan urusan Anda. Itu sudah berdakwah. Sudah menyampaikan ide Anda kepada orang lain. Artinya menyesatkan orang lain. Gitu loh. Memang kalau urusan Anda nggak usah diomongkan di sini. Kalau sudah Anda omongkan di sini, di grup dialog, diskusi, artinya sudah jadi urusan orang lain. Gitu loh. Bego banget loh.
Kalau Anda sudah omongkan sama orang, sudah Anda sampaikan pada orang ide-ide Anda, pemahaman Anda itu sudah menjadi urusan orang lain. Orang lain boleh menanggapi, orang lain boleh membantah, orang lain boleh tidak setuju dan setuju. Artinya Anda sudah berdakwah menyampaikan pemahaman Anda yang kafir dan sesat itu. Paham? Bukan urusan Anda sendiri. Kalau urusan Anda sendiri, diam, nggak ngomong. Kalau sudah disampaikan itu sudah menjadi urusan bersama. Seperti saya ngomong bla 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 bla. Artinya sudah menjadi urusan orang lain boleh menanggapi. Gitu loh. Masa urusan Anda sendiri? Kan kacau Anda. Loh, memangnya Pancasila itu urusan saya, urusan umum ini. Cuma manusianya yang goblok-goblok seperti kamu ini yang nyalahkan Pancasila. Ini anti asing ini. Jelas ini. Anti asing semua ini, goblok semua ini, teler ini orang. Pancasila jelas-jelas sempurna itu. Ya terserah pikiran manusianya. Kalau mencari Tuhan yang salah ya manusianya yang goblok, bukan Pancasila. Kamu ini sesat kamu ini. Nah, kalau Pancasila urusan orang lain, maka saya tanggapi di sini. Kalau dianggap Pancasila urusan bersama, saya tanggapi di sini. Pancasila itu bukan agama. Jangan mengagamakan Pancasila. Pancasila itu bukan Shirathul Mustaqim. Jangan katakan Pancasila Shirathul Mustaqim. Anda itu merusak namanya. Nggak ada hubungannya. Pancasila itu ideologi negara, bukan akidah. Ya, masa Anda menjadikan Pancasila sebagai akidah? Diajak orang lain menjadikan Pancasila sebagai akidah. Pancasila itu adalah ideologi, falsafah bangsa Indonesia, bukan agamanya orang Indonesia. Jangan ngaco loh. Goblok loh. Sila pertama itu apa, bro? Ketuhanan yang Maha Esa, mencari Tuhan yang benar. Manusia ini harus bertuhan, berjiwa, bertingkah yang baik, pengasih penyayang. Tuhan kan pengasih penyayang. Itu maksudnya Pancasila. Kamu ini wawasannya sempit ini, goblok ini. Cuma kayaknya kamu ini mau memasukkan ideologi baru ini. Orang-orang goblok seperti kamu ini. Orang-orang bertuhan itu berpraktek yang 4 itu, setelahnya itu. Jadi kalau kamu mau menanggapi Pancasila dengan miring, seperti otakmu yang miring itu, ya jangan hidup di Indonesia, bro. Kamu itu goblok itu. Shirathul Mustaqim di Indonesia itu ya Pancasila, supaya damai. Indonesia ini rakyatnya ini damai. Kalau Anda tidak setuju dengan Pancasila, ya pinggir ke Iran, itu loh. Atau tinggal di Arab Saudi sana nyembah batu. Sudah saya katakan berulang-ulang, kalau Pancasila Anda jadikan cara untuk mencari Tuhan, maka orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua orang-orang yang beragama di Indonesia ini dianggap benar semua, karena semuanya ikut Pancasila. Apa nggak bego Anda ini? Semuanya ikut Pancasila loh. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, semuanya ikut Pancasila. Tapi apakah mereka itu Tuhannya benar? Apakah orang Kristen Tuhannya benar? Kalau Anda berpaham begitu, seperti itu jadinya. Dasar lo yang bego. Loh, ini supir bego seperti Pak Unang. Ya pantesan, bro, yang komen sama kamu dibegokan semua. Padahal lo supir bego gitu. Wes edan kamu itu. Di Pancasila itu saya jelaskan yang pertama, harus mencari Tuhan yang benar, gitu loh. Tapi manusia yang sesat-sesat ini salah alamat semua. Mencari Tuhan cium batu, mencari Tuhan cium tae, mencari Tuhan cium tanah Karbala, mencari Tuhan cium keris. Itu banyak yang salah alamat semua. Mencari Tuhan cium salib, mencari Tuhan cium batu Buddha. Jadi semua manusia di Indonesia banyak salah alamat dalam mencari Tuhan. Jangan, kamu sendiri tidak pernah ketemu Tuhan. Nah, ketemu kamu sama Tuhanmu, apa sudah benar Tuhanmu itu? Coba foto. Nah, itu tak bisa kamu. Makanya di Indonesia ini banyak yang salah memilih Tuhan, karena memang Tuhan gaib itu loh.
Akhirnya apa yang dijadikan Tuhan? Batu-batu keris, tanah karbala, tae, uang kadang-kadang. Kalau saya agak nuhankan uang, belanjakan uang itu kan. Kalau ada uang yang dibelanjakan dikasih-kasih. Itu. Jadi yang salah itu bukan Pancasila, bro. Manusianya yang goblok. Seperti kamu, miring sudah. Itu. Jadi banyak salah alamat mencari Tuhan. Gitu loh. Ada yang mencari Tuhan, pohon yang dicium. Repot manusia ini. Jadi jangan salahkan Pancasila. Pancasila itu menyuruh mencari Tuhan yang benar. Kalau salah mencari Tuhan ya sudah, bukan urusan Soekarno gitu loh, yang membuat Pancasila gitu loh. Yang penting Pancasila sudah memberi petunjuk yang benar, Shirathul Mustaqim gitu loh. Kalau Pancasila dijadikan cara untuk mencari Tuhan yang benar, berarti Hindu Buddha juga pakai Pancasila, berarti benar juga. Gitu loh. Kan kacau kamu. Karena Hindu Buddha, Konghucu, Cina, Sipit, apa-apa gitu loh. Semuanya pakai Pancasila. Kalau jadi Pancasila sudah mencukupi untuk mencari Tuhan yang benar, ini orang Indonesia nggak ada yang masuk neraka karena semuanya taat dengan Pancasila. Surga semua Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen masuk surga loh rame-rame karena kita Pancasila. Rukun Islam kita. Kalau jadinya kan begitu, jadi kacau kamu. Jadi apa hubungannya Pancasila dengan mencari Tuhan? Itu begonya banget gitu loh. Tapi apa benar-benar yang mereka temukan Tuhan? Atau hanya batu-batuan seperti kamu mencari Tuhan yang dapat batu-batu, batu di sana, tanah karbala, tae. Kalau cuma menemukan batu seperti kamu, seperti menemukan tae, menemukan itu tanah karbala, ya jangan salahkan Pancasila, bro. Salahkan dirimu yang miring goblok. Salahnya sendiri cari Tuhan salah. Kan begitu. Kalau orang Hindu salah mencari Tuhan, ya bukan salahnya Pancasila. Kalau orang Kristen salah mencari Tuhan, bukan salahnya Pancasila. Kalau orang Islam salah mencari Tuhan, nyembah batu, bukan salahnya Pancasila. Itu loh. Itu saya menjelaskan Pancasila ini. Kalau mencari Tuhan ya pribadinya masing-masing, terserah. Ya itu, jadi kamu jangan miring-miring banget lah. Coba saya luruskan sedikit ini supaya tidak terlalu miring kamu itu. Bukan nyalahin Pancasila, nyalahin kamu tuh loh. Menjadikan Pancasila sebagai cara mencari Tuhan. Itu kamu yang bego, yang saya salahin di sini. Saya nyalahin kamu, nggak ada saya nyalahin Pancasila. Jadi orang tolol tuh begini. Pancasila kalau dicarakan cari Tuhan. Mencari Tuhan itu harus lewat agama, bukan lewat Pancasila. Lewat agama yang benar, dinul haq. Agama yang benar yaitu al-Islam, bukan lewat Pancasila. Aduh kacau ini Anda. Supir bego sudah 2 di sini nih, grup ini nih. Pak Udang yang terhormat, supir bego. Wis, temanmu ada 2 sudah, supir begonya. Nanti semua ini kan dialog ini akan didokumentasi Bapak Kismet gitu. Bang Kismet. Nanti kalian tahu siapa yang bego di sini, siapa yang diketawain di sini. Nanti akan tahu sendiri, nanti dokumentasi oleh Bang Kismet gitu loh. Nanti semua ini kan dialog ini akan didokumentasi Bapak Kismet gitu loh. Bang Kismet. Nanti kalian tahu siapa yang bego di sini, siapa yang diketawain di sini. Nanti akan tahu sendiri, nanti dokumentasi oleh Bang Kismet gitu loh. Nah, saya itu ya urusan saya. Kalau mencari Tuhan, saya masih belajar mencari Tuhan sekarang. Itu loh. Kalau urusan saya sendiri pribadi itu masih belajar mencari Tuhan. Mana Tuhan yang benar. Itu loh. Karena Tuhan ini gaib.
Jadi kalau Tuhan itu saya ketemunya batu, tidak mau, bukan batu Tuhan saya, itu loh. Kalau ketemu taek ya bukan taek Tuhan saya, gitu loh. Saya ini masih mencari Tuhan karena Tuhan ini gaib. Nah, berhubung saya gaib lah Tuhan, saya praktek yang 4 itu ke kemanusiaan, ya itu loh. Jadi saya ini harus berpraktek Pancasila yang keempat itu, setelah ketuhanan itu keadilan, kerakyatan, jadi rakyat ini. Nah, saya itu ya urusan saya kalau mencari Tuhan. Saya masih belajar mencari Tuhan sekarang, itu loh. Kalau urusan saya sendiri pribadi itu masih belajar mencari Tuhan, mana Tuhan yang benar, itu loh. Karena Tuhan ini gaib. Jadi kalau Tuhan itu saya ketemunya batu, tidak mau, bukan batu Tuhan saya, itu loh. Kalau ketemu taek ya bukan taek Tuhan saya, gitu loh. Saya ini masih mencari Tuhan karena Tuhan ini gaib. Nah, berhubung saya gaib lah Tuhan, saya praktek yang 4 itu ke kemanusiaan, ya itu loh. Jadi saya ini harus berpraktek Pancasila yang keempat itu, setelah ketuhanan itu keadilan, kerakyatan, jadi rakyat gitu. Nah, ketahuan kan, kamu masih mencari ternyata. Katanya sudah berguru dengan guru sejati, ketahuan kan? Ternyata Anda masih mencari guru sejati. Katanya sudah ketemu guru sejati, ternyata masih mencari. Ketahuan, bla 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 bla. Sudah ketahuan. Oke, sudah terbongkar rahasianya. Belum ketemu guru sejati, masih dicari. Nah, kan ketahuan belangnya. Simpan pangkismet. Ini ngaku guru sejati, ternyata masih mencari guru sejati. Yang dimaksud guru sejati itu ya Tuhan itu sendiri loh maksudnya. Yang bisa kita cari di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tumsirun. Kan gitu ayatnya. Gitu loh. Jadi dia ngaku bertemu guru sejati tapi belum. Ya, demikian. Selesai. Saya hentikan di sini pangkismet. Tolong ini penutup daripada cerita ini agar bisa direkam nanti. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaimah wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah stop. Nah, jadi dia sudah mengatakan Pancasila kitab suci, ya kan? Pancasila kitab suci. Kemudian sila pertama itu adalah cara mencari Tuhan yang benar. Akhirnya apa? Karena semua rakyat Indonesia berideologi Pancasila dan Pancasila sebagai kitab sucinya gitu. Artinya tidak ada persoalan lagi. Semua orang yang beragama di Indonesia ini masuk surga. Kalau nggak jadi bangsa Indonesia nanti masuk neraka karena nggak punya kitab suci Pancasila. Gitu loh. Degalannya begitu, Pak. Bang Kismet. Sudah selesai nih dialognya. Tolong didokumentasi. Ini dialog yang cukup lucu saya rasa ya. Nah itu kamu itu memberi kesimpulan ya, kan belum tentu, kan kamu itu bukan hakim lah istilahnya. Kalau kamu memberi kesimpulan ini itu, ya itu kesalahanmu bro. Jangan memberi kesimpulan. Soal agama ini hakim terbesar itu Allah SWT, Tuhan kita. Itu hakimnya, nanti terima di akhirat saja. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Jangan menghakimi, kamu tidak baik begitu. Saya menyimpulkan apa yang kamu katakan sendiri, bro. Pancasila kitab suci, ya kan? Jadi kesimpulan Anda loh yang saya pakai. Jadi bukan menyimpulkan sendiri, ya kan? Ketuhanan Yang Maha Esa, cara mencari Tuhan lewat Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila kitab suci. Kan selesai, itu kesimpulan dari Anda sendiri. Nah, ini kesimpulan tapi nggak benar gitu loh. Seperti ini di Pancasila pertama itu dibebaskan mencari Tuhan gitu loh. Anda bebas mencari Tuhan, nanti ketemunya siapa ya terserah. Tapi dalam mencari Tuhan itu harus berpraktek di bawah itu. Ada petunjuknya. Orang-orang yang mencari Tuhan
itu harus berpraktek yang 4 ke bawah dari Pancasila itu. Itu cara mencari Tuhan. Jadi dirimu itu perbaiki dulu. Nah, seperti itu cara memperbaiki manusia. Perbaiki dulu sebelum kamu Tuhan. Kalau mau bertemu Tuhan, perbaiki dulu dirimu supaya ketemu Tuhan gitu loh. Kalau tingkah lakumu bejat, kapan ketemunya gitu loh. Itu begitu. Jadi supaya kamu ketemu Tuhan dengan benar, atau di dunia atau di akhirat nanti, ya harus berpraktek yang 4 itu, harus berkemanusiaan. Pokoknya lah baca sendiri keempat ke bawah itu maksudnya. Jadi caranya, teorinya, prakteknya itu terserah kamu. Masa Tuhan dicari? Saya ini Tuhan, maka saya nggak perlu cari Tuhan. Ya kan, saya ini Tuhan, masa saya Tuhan cari Tuhan? Tuhan tuh nggak perlu dicari lagi, karena Tuhan itu saya. Makanya kamu cari-cari Tuhan, ya karena apa? Karena kamu tuh hamba, ya kan? Maka kamu cari Tuhan. Saya ini bukan hamba, saya ini Tuhan, masa saya cari Tuhan? Tuhan nggak perlu dicari, ya kan? Ya kan? Yang dicari itu apa? Kalau sudah ketemu Tuhan, nanti ada yang dicari lagi. Saya rahasiain apa yang dicari itu saya rahasiain sama kamu, ya kan? Jadi kamu tuh Tuhan aja belum ketemu, apalagi rahasia Tuhan, ya kan? Ya, setelah ketemu Tuhan itu ada rahasianya gitu loh. Makanya Anda itu bingung, Tuhan dicari. Semuanya itu kalian bego, bodoh. Bicara Pancasila, bicara ketuhanan, itu apa kamu tidak sadar? Sudah jelas petunjuknya Muslim itu Al-Quran dan hadis. Kok ribut masalah Pancasila, ribut masalah ketuhanan? Masya Allah, kalian itu seandainya malaikat diperintah untuk menghukum kalian itu akan dihukum dengan berat. Kok bisanya kamu itu membahas Pancasila sebagai ketuhanan? Hei, tobatlah kalian, sadarlah kalian.